Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana caranya berbisnis online di dunia digital atau dunia modern sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga anggota-anggota saya. Saya sendiri Wilson Akbar selaku moderator dan juga anggota saya. Saya Muhammad Irfan. Saya Muhammad Dija Fadila. Saya Nur Satria Bakti. Dan saya Sigit Kristanto. Nah, di sini yang akan kami jelaskan adalah sistem aplikasi toko online pada toko 2 Putra Sport. Nah, untuk visi dan misinya sendiri, visi di sini mewujudkan dan membantu pedagang agar bisa berjualan secara online. Kedua, mampu memberikan kesan nyaman di hati konsumen, sehingga mereka akan berkelanjutan membeli dan menjadi pelanggan setia kita. Dan misinya di sini, memberikan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami, mempermudah kalangan masyarakat yang memiliki kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga mereka mudah dalam berbelanja. Ketiga, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, berupa kemudahan dalam berbelanja, serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga yang komparatif. Nah, latar belakangnya, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan alat bantu yang sekarang ini banyak digunakan oleh manusia, baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ataupun pekerjaan. Selain komputer, juga dapat menjadi alat komunikasi. Caranya yaitu dengan menggunakan fasilitas internet. Saat ini internet sudah sangat umum di masyarakat. Salah satunya fasilitas internet untuk melakukan belanja secara online dikenakan dengan istilah e-com. Toko 2 Putra Sport merupakan salah satu beberapa toko yang ada di Bogor yang menjualan sebagai macam alat olahraga serta mampu yang konsumen yang cukup banyak. Persaingan toko olahraga secara sangat majemuk di hidup masyarakat. Maka dari itu, media iklan merupakan hal penting untuk membantu dalam memberikan pengenalan barang secara tepat yang tidak memandang ruang dan waktu. Pelanggan merasa kesulitan untuk melakukan pemesanan pembelian barang-barang yang diinginkan. Keberadaan toko online ini diharapkan konsumen dapat memperoleh kemudahan dalam memilih barang, memesan barang. Mereka ingin kapan saja dimanapun berada tanpa harus datang ke toko. Dan rumus masalah. Berdasar latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah adalah bagian perancangan toko dengan menggunakan program Content Management System WordPress dan MySQL pada toko 2 Putra Sport sebagai media promosi atau pemasaran. Batasan masalah yang pertama ada e-commerce dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman CMS, Content Management System, WordPress. Yang kedua ada BMS yang digunakan adalah MySQL. Dan yang ketiga metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank dan bayar di tempat COD. Analisa kelemahan sistem. Yang pertama itu jangkauan pasar terbatas. Ini yang menyebabkan jangkauan pasar untuk toko offline lebih sedikit. Konsumen biasanya berasal dari area sekitar toko saja. Hal ini bisa menekan angka penjualan jika pemilik toko tidak memiliki strategi khusus untuk menguasai area konsumennya. Yang kedua, memerlukan karyawan yang lebih banyak. Banyaknya aktivitas dan tugas yang harus dikerjakan untuk memajukan toko, dibutuhkan karyawan lebih banyak pula. Harus meluangkan waktu dan biaya untuk melakukan perekrutan. Yang ketiga, waktu penjualan toko terbatas. Toko offline biasanya mempunyai waktu operasi tersendiri. Toko offline beroperasi 10 sampai 12 jam dalam sehari. Dan seluruh transaksi jual beli hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu itu saja. Selebihnya toko tutup dan tidak melayani pelanggan. Yang keempat, produk terbatas dan sulit melakukan pencairan barang. Karena keterbatasan tempat dan
pembatasan stok untuk mengurangi kerugian. Biasanya produk yang tersedia di toko offline terbatas. Apabila konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan, maka akan sulit mencari barang yang sama ataupun penggantinya secara langsung. Dan di sini perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berikut cara kerja macam-macam perangkat keras komputer dan fungsi spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk sistem yang baru sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama jenis kebutuhan dan harga. Yang pertama unit komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama prosesor seharga 3.700.000. Kedua RAM 4 GB seharga 500.000. Hard disk 500 GB SATA 700.000. Stabilizer untuk menjaga agar komputer bila terjadi pemadam listrik secara tiba-tiba tidak merusak pada power supply. Monitor 14 in 500.000. Printer 710.000. Handphone Android 1.500.000 dan 1 unit kamera. Jadi total pengadaan hardware 8.780.000. Selanjutnya perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang terinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Perangkat lunak software adalah bagian dari sistem komputer terhadap bentuk fisik yang berfungsi untuk mengoperasikan komputer. Nah, di sini ada tabelnya. Kita menggunakan Microsoft Windows 7 Professional seharga 449.000. Jadi totalnya 449.000 untuk perangkat lunak. Selanjutnya rincian biaya manfaat. Sebuah studi kelayakan ekonomis perlu dilakukan dengan cara menganalisa biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh dari sistem baru yang akan dikembangkan. Teknik yang akan dilakukan untuk melakukan analisis ini adalah analisis biaya keuntungan, yaitu cost benefit analysis. Nah, saya akan membacakan tabel biaya manfaatnya. Yang pertama keterangan, di sini ada tahun pertama, tahun kedua. Yang pertama biaya pembelian perangkat laptop seharga 4.280.000. Biaya pembelian perangkat kamera 1.500.000. Biaya pembelian program aplikasi 700.000. Biaya konversi data tidak ada. Biaya pelatihan personal tidak ada. Jadi total biayanya 6.480.000. Yang selanjutnya biaya operasi dan perawatan. Biaya listrik diantaranya di tahun pertama 450.000, di tahun kedua 450.000 juga. Biaya perawatan hardware tidak ada tahun pertama dan kedua. Biaya perawatan software tidak ada di tahun 1 dan 2. Jadi total biaya operasi dan perawatan di tahun pertama 500.000 dan di tahun kedua
450.000. Selanjutnya manfaat-manfaat. Yang pertama, manfaat berwujud, diantaranya pengurangan biaya operasi. Di tahun pertama 200.000, di tahun kedua 210.000. Yang kedua, pengurangan kesalahan. Di tahun pertama 140.000, di tahun kedua 150.000. Selanjutnya, total manfaat berwujud jadi 340.000 dan di tahun kedua 360.000. Manfaat tak terwujud. Yang pertama, peningkatan pelayanan. Di tahun pertama 340.000, di tahun kedua 360.000. Kedua, meningkatkan kinerja personal. Di tahun pertama 450.000, di tahun kedua 450.000. Jadi total manfaat tak terwujud di tahun pertama 790.000, di tahun kedua 810.000. Jadi total selisih manfaat biayanya 8.280.000 di tahun pertama dan di tahun pertama dan di tahun kedua 2 juta, di tahun kedua 2.150.000. Tujuan. Yang pertama untuk tujuan adalah merancang sistem aplikasi toko online dual transport. Yang kedua, merancang sistem toko online dengan bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga, menggunakan CMS atau yang biasa disebut dengan Content Management System pada WordPress dan menggunakan database MySQL. Keempat, memudahkan orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses data dan interface-nya menggunakan web browser. Dan kelima, untuk pengolahan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual harus responsif, respon yang cepat dan aman, dinamis, informatif, dan komunikatif. Dan yang keenam, informasi yang diberikan harus up-to-date, komunikasi multi-arah yang jelas. Dan yang ketujuh, model pembayaran COD, baik di tempat atau transfer bank. Untuk pembahasan, dari hasil penelitian tersebut maka dapat dikembangkan sistem penjualan konvensional atau manual menjadi sistem baru penjualan terpusat via web. Dengan sistem baru, maka kelemahan yang terdapat pada sistem lama dapat teratasi. Yang pertama adalah analisis kinerja sistem baru dikerjakan oleh komputer, sehingga kinerja menjadi lebih baik dan dapat terhindar dari kesalahan saat bertransaksi. Yang kedua, analisis informasi sistem baru dapat menyajikan informasi secara real time dan dalam jangkauan yang lebih luas. Ketiga, analisis pengendalian kontrol lebih mudah dilakukan dalam sistem baru karena dikerjakan oleh komputer. Kesimpulannya adalah, yang pertama, penyelesaian penjualan yang tadinya bersifat offline dapat dilakukan secara online. Salah satunya menggunakan sistem aplikasi toko online yang kita buat. Yang kedua, penginputan data pemesanan dilihat pada tampilan sistem menggunakan toko online. Alat-alat olahraga pada duta sport berbasis web aplikasi, maka dapat memudahkan dalam proses pemesanan barang. Ketiga, dengan adanya hasil tampilan sistem, maka penyimpanan data sistem penjualan komputer dan akses berbasis web menjadi lebih mudah. Sekian penyampaian tentang bisnis online yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan dan penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.